Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tibalah kita dalam momen passion. Di minggu-minggu ini kita akan merenungkan bersama kembali momen-momen sengsara Kristus. Mulai dari Senin nantinya sampai pada Sabtu ada jalan salib bersama, bahkan Minggu kita merayakan Paskah. Bapak Ibu Saudara, mengawali momen passion ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal 42. Yesaya 42 kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yesaya 42 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa membaca, melihat dari Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan di rumah tahanan. Aku Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat teks-teks Yesaya, bahkan di dalam liturgi kita juga kita memakai beberapa teks Yesaya dalam merefleksikan dan mengenang kembali momen-momen sengsara Kristus. Ada pasal 43 tadi, ada pasal 53 juga tadi, melihat bagaimana seorang yang dijanjikan untuk membawa kabar keselamatan bagi manusia, dalam kenyataan bahwa manusia bobrok adanya, berdosa adanya, tidak mampu karena perbuatannya sendiri. Dan ini jugalah penggambaran yang ada di dalam kitab Yesaya ini. Kalau kita mau memahami kitab Yesaya, kita memulai dengan kenyataan bahwa bangsa Israel yang hidup dalam kebobrokan yang senantiasa, hidup dalam kebobrokan yang berkelanjutan. Terdapat momen-momen di mana Tuhan membawa peringatan kepada nabi-nabinya, bahkan ketika maksud Tuhan yang adalah ingin menyelamatkan mereka dari penjajahan Mesir, ternyata dalam perjalanan baik yang dimaksudkan untuk manusia itu sendiri, justru manusia itu juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak dinamika yang terjadi dalam perjalanan yang akhirnya menempuh waktu 40 tahun, sampai akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian. Tetapi kendati demikian, perjalanan mereka juga penuh dinamika, sampai akhirnya ada masa di mana Tuhan membawa mereka, Tuhan mengizinkan mereka masuk ke
pembuangan. Dan dalam nuansa pembuangan itu mereka akhirnya kembali menyadari bagaimana mereka hidup dalam kenyataan hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam momen-momen itu nabi-nabi Tuhan juga diutus untuk menyatakan kepada mereka bagaimana mereka telah bersalah di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka berdosa di hadapan Tuhan, mendukakan hati Tuhan hingga semua hal itu harus terjadi. Tetapi dalam semuanya itu Bapak Ibu Saudara, ketika mereka yang sangat terpuruk dalam kenyataan mereka tahu betul ini semua karena kesalahan mereka, Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tuhan juga menyatakan melalui utusannya, melalui nabi-nabinya, bahwa akan ada keselamatan yang juga Tuhan rancangkan. Tidak selamanya penderitaan, tidak selamanya penghukuman karena kesalahanmu itu berlangsung. Tuhan juga memberikan keselamatan, merancangkan keselamatan bagi umat manusia. Terlepas dari dinamika yang ada itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dan itulah gambaran bagian firman Tuhan yang sedang kita bacakan ini. Dimulai dari yang pasal 40 sampai pasal-pasal selanjutnya menggambarkan bagaimana berita keselamatan itu nyata. Janji restorasi pemulihan Tuhan itu nyata dalam hidup mereka. Dan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, mulai dari perikopnya bahkan banyak jumlah kata yang dituliskan di dalamnya, kita melihat bagaimana janji pemulihan itu lahir atau hadir melalui juga kedatangan hambanya kepada mereka. Mari kita melihat bagaimana teks ini menggambarkan keberadaan hamba Tuhan itu dalam rancangan pemulihan yang Tuhan buat. Kita memulai dengan bagian awal teks firman Tuhan ini. Apa yang kita lihat di dalam bagian-bagian awal bagian firman Tuhan ini adalah kenyataan bahwa Tuhan memilih hambanya. Dan interaksi-interaksi antara Tuhan dan hambanya ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya memilih, tetapi dia mengenal dan berinteraksi juga dengan hambanya. Hambaku yang kupegang, ayat pertama. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku kepadanya, supaya ia menyatakan hukumku kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Kita melihat bahwa bagaimana Tuhan memiliki pengenalan yang dalam kepada hamba yang dipilihnya. Tuhan yang memilih hambanya, Tuhan juga yang mengetahui kehidupan hambanya. Mengatakan bahwa dia tidak akan patah dan tidak akan terkulai sampai kepada hukum itu ditegakkan di bumi. Tuhan memegang, Tuhan memilih, Tuhan memberi roh padanya. Roh Tuhan itu diberikan kepadanya. Tuhan menyertai dia. Tuhan memilih dia dan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah konsep mendasar tentang hamba Tuhan yang bahkan digambarkan dalam seluruh perjalanan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa berbicara tentang hamba Tuhan, ada dua fakta yang ada di dalamnya. Tuhan memilih, sekaligus mengenal, Tuhan menyertai. Fakta yang ketiga mungkin berdinamika, bahwa hamba Tuhan itu adalah orang capable, ya mungkin orang-orang spotlight, hamba Tuhan adalah orang yang mampu, hamba Tuhan adalah orang yang brilian. Mungkin itu adalah anugerah-anugerah yang di dalamnya. Tapi apa yang tidak mungkin hilang dalam hamba Tuhan adalah kenyataan bahwa Tuhan yang memilih, mengenal, dan Tuhan yang menyertai. Bapak Ibu Saudara, merenungkan firman Tuhan ini lagi membawa saya kepada kelegaan lah. Karena sebagai seorang, tentu saja pada dasarnya dengan definisi yang general, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan dan moda kita masing-masing. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini, saya menyadari betul kembali bahwa memang benar. Ketika saya mereview perjalanan pelayanan saya yang gak terlalu lama ini, apa yang jelas adalah bahwa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menuntun. Makanya kalau kami yang mau masuk STT, salah satu hal yang mendasar yang diperlukan adalah surat pernyataan panggilan. Jadi itu yang kami, dan itu syaratnya harus ditulis tangan, mungkin biar kelihatan memang effort dalam menulisnya, mana tulisanku kurang baik gitu, kurang indah, tapi aku tulis. Dari situ aku merenungkan kembali
momen-momen gimana aku akhirnya mau memutuskan masuk ke STT. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau membacakannya lagi, yang besar dari porsinya dari tulisan itu adalah bagaimana Tuhan yang memanggil saya, bagaimana Tuhan yang memampukan saya dalam dinamika saya, bukan bagaimana saya merasa diri saya layak untuk masuk STT. Dan saya rasa inilah yang mendasar. Bapak Ibu Saudara, berbicara panggilan rata-rata jangankan saya yang berdiri di tempat ini, tokoh-tokoh besar Alkitab pun mulai dengan penolakan. Keluaran 2, Musa, Tuhan, aku nggak pandainya berbicara segala macam. Dan akhirnya Tuhan yakinkan, Tuhan tekankan. Sama si Yeremia kurang keren apalagi Tuhan berkata, dari rahim ibumu sebelum kau lahir aku sudah panggil kau. Tapi masih ada penolakan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, begitu juga dengan Yesaya di pasal yang ke mungkin 5 atau 6, apa yang dia bilang duluan adalah, berdosa aku Tuhan, aku tidak layak. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengenal, dan Tuhan tetap memanggil. Tetapi dalam kenyataan dan kesadaran Tuhan bahwa kami terbatas, hamba Tuhan terbatas, Tuhan memurnikan, Tuhan menuntun, Tuhan memampukan Musa. Bahkan dalam penglihatan yang ada bara api yang ditaruh ke mulut Yesaya juga. Karena dalam kenyataan hamba Tuhan yang bisa saja hidupnya berdinamika, yang pasti Tuhanlah yang memanggil, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengenal. Tuhan, 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 Tuhan. Dan dalam kenyataan itulah ada api yang membara untuk tetap berusaha. Semakin baik, ada kekurangan, belajar lagi. Kepada orang-orang yang lebih duluan dalam dunia pelayanan, saya tanya, saya wawancarai, terlepas hamba Tuhan ataupun jemaat, saya belajar banyak hal dalam satu dasar yang kokoh bahwa ini semua tentang Tuhan sebenarnya. Tapi saya bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Inilah yang mulai dikatakan ketika kita mau melihat hamba Tuhan yang disampaikan dalam teks kita pada malam hari ini. Perikopnya aja nyanyian hamba Tuhan. Gitu ya. Apa yang menyukakan hati hamba Tuhan adalah kenyataan bahwa Tuhan yang panggil, Tuhan yang pilih, Tuhan yang tuntun dan sertai, Tuhan yang kenal. Ini yang pertama yang ditunjukkan. Kemudian apa yang ditunjukkan juga dalam bagian firman Tuhan ini tentang hamba Tuhan? Itu kenyataan bahwa dia datang di dunia ini. Dia ada di dunia ini, ada hal yang dikerjakannya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara bagaimana teks firman Tuhan ini menunjukkan hal-hal apa yang dikerjakan. Dari dalam ayat yang ketiga dan keempat saja kita sudah bisa melihat. Di akhir ayat yang ketiga, dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ayat 4, ia sendiri tidak akan menjadi pudar, ia sendiri dan tidak akan patah terkulai sampai menegakkan hukum di bumi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan hidup hamba Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan mendasar dia adalah bagaimana menyatakan kebenaran melalui hidupnya kepada orang-orang di sekitarnya, kepada orang-orang yang dilayaninya. Dan inilah yang dilakukan oleh para hamba Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Kenyataan bahwa Tuhan yang memanggil itu untuk menegakkan hukum. Inilah aktivitas, inilah hidup dari seorang hamba Tuhan. Dalam kenyataan kehidupan umat yang bisa berdinamika. Ketika bangsa Israel ada dalam titik kebobrokan tertentu, ada Yesaya, ada Yeremia. Setelah bahkan pulang dari pembuangan, mereka sudah tidak memikirkan lagi bagaimana membangun bait Allah. Diutus Hagai untuk kembali mengingatkan mereka bagaimana mereka harusnya tetap menyadari tujuan mula-mula mereka untuk kembali memulihkan bait Allah, kembali membangun bait Allah bila ada kesempatan. Tidak memikirkan keinginan diri. Bapak Ibu Saudara, ada pesan yang Tuhan titipkan, ada pesan yang Tuhan ingin supaya disampaikan dan dibawa oleh para hamba Tuhan untuk diberitakan kepada orang-orang, diberitakan kepada dunia. Supaya mereka tahu kekurangan kita bersama sebagai manusia dan tahu titik mana yang harus dikejar dalam perjalanan manusia yang terbatas itu. Ini yang ditunjukkan bagian kedua mengenai deskripsi dan apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, mengenai tentang hamba Tuhan ini, apa juga yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini.
kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-6. Ketika Tuhan mendeskripsikan tentang dirinya, beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan membentangkannya, menghamparkan bumi dengan segala tumbuhan di atasnya, yang memberikan nafas dan nyawa kepada mereka. Dan Tuhan yang memanggil itu, dalam teks firman Tuhan ini dikatakan bahwa hamba Tuhan dalam teks ini akan dijadikan perantara perjanjian bagi umat manusia. Perantara perjanjian bagi umat manusia. Mulai dari awal kisah Alkitab kita sudah melihat bagaimana pembaruan perjanjian, turunnya 10 hukum Taurat terjadi melalui Allah dan hambanya, nabinya, untuk kemudian disampaikan kepada umat, untuk dihidupi oleh umat-umat Tuhan dalam komitmen kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan ketika Dia memanggil hambanya untuk menjadi perantara keselamatan, membawa berita keselamatan ketika mereka tahu betul bahwa mereka hidupnya terbatas, hidupnya berdosa, mereka sadar kesalahan mereka, dan berita keselamatan itu datangnya dari Tuhan melalui perantaraannya kepada manusia. Dan berbicara mulai dari kenyataan manusia yang bobrok, penyampaian nabi dan perantara untuk menyelamatkan, hingga terjaminnya keselamatan itu, semuanya ada di bawah otoritas Tuhan. Dan itulah yang ditekankan di dalam ayat yang ke-8 dan ke-9, bagaimana apa yang Tuhan katakan, yang dahulu diberitakan itu nyata, dan masih akan ada hal-hal lainnya yang akan Tuhan nyatakan, dan itu akan terjadi dalam kehidupan manusia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita membaca teks ini dalam momen passion. Kita membaca Yesaya yang tadi juga, Yesaya 53, orang menutup mukanya atas Dia, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita juga membacanya dalam konteks passion ini, merenungkan tentang momen penderitaan Kristus. Kita membaca Yesaya 43 tadi bahwa semua keselamatan itu lahir demi dirinya, demi Tuhan itu sendiri, dalam momen kita merenungkan tentang passion. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca kembali ayat-ayat Yesaya ini, apa yang kita dapati adalah bahwa bahkan ketika Yesaya telah selesai menjalankan tugas pelayanannya, bangsa Israel, khususnya umat Tuhan pun tidak menjalani kehidupan yang ideal, masih lemah, masih terbatas, terus berdinamika, dan Tuhan akhirnya dalam rancangan kekalnya membawa dan mengirim anaknya sendiri ke dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Musa diutus membawa berita, Yesaya diutus membawa berita keselamatan, Yeremia, tetapi Yesus diutus bukan hanya membawa berita keselamatan, tapi membawa dirinya untuk mati, karena Dialah berita keselamatan itu. Ketika Yesaya diilhamkan untuk membawa berita keselamatan bagi bangsa Israel, dalam kenyataan mereka masih terbatas, yang dibawa Tuhan adalah nyawa dan darahnya sendiri untuk diberikan, sehingga manusia bisa selamat, manusia bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca apa yang akan dilakukan oleh hamba Tuhan yang ditulis di dalam teks ini, bahkan ketika kita lihat di dalam ayat yang ke-6 tadi, Ia akan menjadi perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa. Dan ketika momen di mana Yesus lahir dan melayani, semua orang-orang yang hadir di situ, banyak orang-orang yang ada di situ, merujuk kepada Yesus inilah sebagai yang dijanjikan membawa keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Di dalam Yohanes pasal yang pertama. Kita tadi melihat di dalam ayat yang ke-6 bahwa Dia adalah perantara perjanjian. Dialah terang bagi bangsa-bangsa. Dan lihat bagaimana Yohanes
seorang hamba Tuhan itu berbicara tentang Yesus. Mulai dari ayat yang kelima, yang keenam, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ayat 7 pasal pertama. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Dia tekankan di dalam ayat yang ke-8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Karena terangnya sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia merujuk kepada Kristus. Bahkan di dalam ayat yang ke-14 jelas firman itu telah menjadi manusia. Ketika dari awalnya Yesaya membawa berita tentang Tuhan, membawa firman Tuhan nabi-nabi sebelumnya, tetapi kali ini yang kita hadapi adalah kenyataan firman itu sendiri datang ke dunia. Kenyataan bahwa terang yang sudah diproyeksikan dari zaman Yesaya itu sudah hadir dan orang-orang merujuk kepadanya. Dan itu juga yang terjadi ketika kita berbicara tentang ayat 6 ini, tentang terang yang dijanjikan itu. Kisah Para Rasul pasal 26 juga merujuk kepada bahwa ini adalah terang itu ketika berbicara tentang Mesias, tentang Tuhan yang hadir. Bapak Ibu Saudara, dari zaman waktu itu bangsa Israel mereka sangat mendambakan bahwa pesan Tuhan hadir melalui Yesaya. Kapan? Bahkan ada nabi-nabi palsu yang berkata, oh mungkin ini cuma berapa tahun doang, ini cuma 7 bulan doang, gak lama segala macam. Oh mereka sudah suka cita. Karena mereka tunggu bagaimana Tuhan berbicara tentang nasib mereka ke depannya, bagaimana keselamatan itu diberitakan, siapa yang akan membawa keselamatan itu. Dan dalam momen-momen kedatangan Kristus, keselamatan itu datang dengan sendirinya bagi manusia. Ada harga yang harus dibayar untuk seorang hamba Tuhan datang. Yesaya tidak disukai, mengalami banyak dinamika. Elia, stres, burn out gitu kan. Salah satu sumber mau lihat di Alkitab bagaimana hamba Tuhan burn out, bisa juga lihat dari Elia. Ada harga yang dibayar oleh seorang hamba Tuhan dalam memberitakan kabar keselamatan itu. Dan ternyata sang keselamatan itu pun bayar harga. Seorang hamba Tuhan yang harusnya membawa keselamatan membayar harga. Begitu pula dengan kedatangan sang keselamatan itu pun dia datang dengan membayar harga. Bapak Ibu Saudara, ayat 11 Yohanes 1. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Orang-orang itu tidak menerimanya. Padahal bagaimana kita menggambarkan kedatangan Tuhan itu? Bagaimana kita mencoba mengimajinasikan seorang anak dari Tuhan itu, Yesus Kristus itu, anak Allah itu datang ke dunia. Filipi 2 dengan jelas mendeskripsikannya. Bahwa dia, Allah itu mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, ketika dalam momen Yesaya, hambaku yang diutus untuk membawa berita keselamatan, tapi kini yang datang membawa keselamatan bagi dunia adalah Tuhan itu sendiri, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam Yesaya ini, bagaimana seorang hamba Tuhan yang dibawa untuk membawa berita keselamatan, perantara perjanjian yang dibawa, Yesus lebih dari sekedar orang yang membawa berita keselamatan. Dialah penggenapan janji keselamatan itu. Lebih dari sekedar membawa pesan Tuhan bagi dunia, dialah pesan Tuhan itu. Dialah firman itu yang datang ke dunia. Firman yang menjadi manusia. Dia bukan hanya hamba yang membawa kabar keselamatan, tapi dia hamba yang menyelamatkan. Dia hamba yang menyelamatkan. Dan itulah yang akan kita maknai lagi dalam perjalanan momen passion ini.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat kembali bagaimana orang-orang mencoba merenungkan berita tentang penderitaan Kristus, kita bisa melihat ke Yohanes 12. Yohanes 12 ketika Yesus di Betania. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Yohanes pasal 12. Ketika kenyataan bahwa Allah yang agung itu datang untuk membawa keselamatan bagi manusia itu sendiri, ternyata ada dinamika juga dalam memberi respons. Itulah yang ditunjukkan dalam Yohanes 12 ini antara Maria dan Yudas. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahkan dalam Matius gitu kan, ini teks ini beririsan dengan Matius 26. Sebelum-sebelumnya telah diberitakan bahkan 3 kali bagaimana Yesus akan menderita. Dan dalam kenyataan bahwa mereka tahu, sudah diberitakan kepada mereka tentang penderitaan Yesus, tetap ada respons yang berbeda juga dalam melihat Yesus yang akan menderita, bahkan bangkit itu. Bapak Ibu Saudara, dalam momen-momen pemilu, bahkan dalam peringatan seperti 17 Agustus, salah satu momen yang saya ingat dan saya ketahui adalah lomba karung, masukin paku dalam botol. Itu aku juara 1 di SMP itu. Itu masukin paku dalam botol, apalagi upacara panas-panas yang jadi PMI itu siap-siap mengangkatin orang dari kantor camat itu karena dari Menteri Pendidikan ada 5 lembar kata sambutannya itu yang dibacakan sama si camat. Nah, kalau berbicara tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, itu yang saya tahu, itu yang saya alami secara langsung, itu yang saya lihat. Tapi kalau udah dengar orang-orang yang lebih tua, yang dalam bayangan mereka Indonesia merdeka 17 Agustus, itu tentang teman-temannya harus menderita, rekan-rekannya apabila di angkatan yang harus mati demi memperjuangkan kemerdekaan. Dinamika ketakutan yang dialami karena ada bapaknya yang akhirnya harus meninggal, terpisah dari anaknya. Untuk momen yang sama, perjalanan waktu bisa mereduksi pemahaman terhadap satu momen krusial yang mendasar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Gimana mungkin gini, merdeka aja tetap berdinamika, apalagi tidak merdeka. Tapi perjalanan waktu mampu mereduksi. Bapak Ibu Saudara, dinamika dalam Yohanes 12, taruhlah baru 3 kali Yesus memberitakan. Masih ada dinamika antara Maria yang memberi yang terbaik. Mungkin karena dia semua murid mendengar, tapi kan respon bisa berbeda ya antara Yudas dan Maria. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita jangankan 3 kali mendengarkan berita tentang penderitaan Kristus. Jangankan 3 kali. Lebih dari itu. Jangankan cuma mendengar, diekspresikan melalui desain, melalui video, melalui drama penderitaan Kristus pikul salib. Tetapi apakah benar kita melihat keberhargaan ini? Berita tentang Kristus ini. Alkitab menunjukkan betapa radikalnya posisi antara manusia dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat salah satunya di 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 sampai 25. Saya bacakan bagi kita. Ia tidak berbuat dosa, ini berbicara tentang Kristus, dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia. Ia menghakimi orang dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya yang tadi juga dikutip di dalam Yesaya 53, kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan kan dimulai dengan Bapak Ibu Saudara tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada dalam dirinya. Tapi dicaci maki,
Dan dia menderita, tidak mengancam. Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Tapi di mana posisi manusia, Bapak Ibu Saudara? Adalah orang yang mencaci makinya, dimulai dari ayat 23. Adalah seorang yang berdosa di dalam ayat 24. Tetapi orang yang hidup untuk kebenaran karena dosa kita dipikul di kayu salib dan telah disembuhkan. Dan yang dahulunya sesat seperti domba telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Bapak Ibu Saudara, 180 derajat perbedaan posisi yang diambil antara posisi awalnya manusia dan Tuhan. Yang agung itu turun untuk membawa keselamatan bagi manusia. Dan itulah yang mau kita renungkan lagi dalam momen-momen Passion ini, Bapak Ibu Saudara. Kita kembali merenungkan, ini cerita tentang siapa? Iya, Yesus datang menebus dosa. Dosanya siapa? Dosa Timotius Tabe. Jelas. Jangan Tuhan datang menebus dosa, titik. Entah siapa dosanya udah gak terlalu di spotlight lagi. Yang penting kita lomba vokal group misalnya atau apa. Enggak, dosa kita. Ini tentang kita. Dan dalam semuanya itu ia rela. Dan apa alasannya Bapak Ibu Saudara? Yang berdosa kita, yang bobrok hidupnya kita, yang mencaci maki dia kita, tapi kok kita yang selamat? Apa alasannya? Tentu saja alasannya bukan di diri kita. Karena ayat yang sudah terkenal menyatakan satu-satunya alasan paling logis dari keselamatan manusia adalah karena begitu besar kasihnya. Bukan karena posisi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 12, Maria sudah menunjukkan salah satu contoh respons akan penderitaan Kristus yang akan terjadi dengan memberikan yang bagi dia yang terbaik, minyak narwastu itu. Dan bagi kita, mari kita renungkan dalam hal apa kita memberi respons atas fakta penderitaan Kristus bagi kita itu. Mendengar berita keselamatan, apa yang dilakukan oleh hamba-hamba yang dikatakan dalam Yesaya 42 itu adalah dia menjadi penegak hukum. Walaupun terkulai, walaupun sulit, tetapi dia tidak akan terkulai sampai hukum ditegakkan. Kristus membawa kebenaran bagi kita. Dalam hal apa kita menyatakan kebenaran itu? Dalam hal apa kita membawa respons pembenaran Tuhan itu? Kepadanya langsung melalui ibadah dan hidup kita, atau kepada sesama kita? Kepada sesama kita. Keselamatan Kristus bagi sesama kita. Karena ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, itulah yang disampaikan tadi. Bisa ada tantangan tetapi tidak sampai pudar dan tidak sampai patah terkulai untuk menegakkan kebenaran. Berbicara tentang menyatakan kebenaran yang mungkin ada tantangannya, saya lebih kurang baru mengalaminya sore ini Bapak Ibu Saudara. Jadi memang pada dasarnya dalam momen puasa ini saya biasanya itu tentu dimulai dengan dari sebelum makan malam sampai jam 4 atau jam 3 hampir jam 4. Nah, begitu pula dengan hari ini. Jadi saya mulai dengan berbuka puasa dulu jam segitu. Nah, sore ini saya berbuka puasa ke tempat makan, warteg di samping BRI di seberang simpang kita ini. Jadi kalau kita keluar dari sini muter balik, di samping BRI itu ada tempat makan. Jadi makanlah aku di situ. Pesan makanan dan gorengan juga di warteg, memang gorengannya menggoda gitu kan. Makan. Setelah makan pembayaran. Nah biasanya karena saking banyaknya yang datang ke warteg itu memang dia gak terlalu menghafal menu apa yang dipesan oleh orang. Jadi kita yang ngomong lagi setelah makan. Jadi apa yang kau pesan? Gitu katanya kan. Mungkin karena baru diisi itu kan buka puasanya, jadi otaknya masih agak error gitu kan. Ku bilanglah menu-menunya ini. Udah bayar pergi. Nah biasanya hal yang paling menyenangkan setelah mengisi perut penuh adalah ngopi. Jadi saya lanjutkanlah itu dari situ ke Shell di sini, yang mana di situ ada kenangan. Ku pesanlah dulu kenangan itu, kenangan mantan lah yang kesukaanku lah di situ kan.
Pesan kenangan mantan, menunya apa segala macam. Lagi dalam proses membayar, aku ingat lagi. Ampun, gorengannya 2 nggak aku sebut tadi di warteg. Udah berapa aku bayar itu? Pantasan ku pikir udah kayak gitu kok murah banget, 14.000 gitu kan. Senang-senang aja aku bayar pergi. Ternyata 2 gorengannya nggak kehitung. Bapak Ibu Saudara, sore kemarin tadi itu udah mulai macet. Sementara itu udah hampir-hampir ya aku harus siap-siap mandi untuk datang ke sini gitu kan. Dan dia itu nanggung. Jadi kalau kita keluar dari sini putar balik, kita ke sini mau mutar lagi ke Indomaret untuk ke gereja, itu nggak bisa kan, dari Shell itu harus ke bawah flyover. Nah nggak bisa lagi ke Indomaret itu, aku jadi harus lewat lagi dari simpang Taman Surya, muter sekali lagi balik ke sana. Bayanginnya pun aku udah, 2 gorengannya, tapi harus lewatin lagi macet-macet ini. Hai gitu kan. Tapi sebelumnya aku baca ini kan, iya juga ya. Pantesan ada istilah di mana yang terkulai, ada yang mungkin akan pudar-pudar hampir padam sumbunya. Karena memang yang benar-benar itu kadang stres juga gitu. Akhirnya aku putarin aja lah, nggak apa-apa lah. Belum sempat lagi aku minum kenangan itu, aku taruh di jok kan, ya udahlah mutar itu. Masuk lagi. Aku datang mbaknya kaget, masa baru mau makan lagi mungkin itu kan. Kaget mbaknya, kenapa kak? Senyum lah aku gitu kan. Gorengannya 2 belum kubayar gitu. Ketawa juga lah dia, aduh pak gitu ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, mungkin besok juga bisa gitu katanya kan. Akhirnya aku bayar lah. Tapi dari situ aku merenungkan lagi Bapak Ibu Saudara. Yang kuhadapi hanya macetnya 2 kali putaran balik. Tapi berbicara kebenaran, banyak tantangan yang bisa dikasih di dalam hidup kita. Lebih parah lagi daripada harus mutar 2 kali bolak-balik itu. Jabatan. Aku belum kerja sih, tapi aku rasa itu ada. Oh udah kerja. Ya jabatan ya repnya. Jabatan hamba Tuhan dari Tuhan nih. Ya, tapi itu misalnya. Nah, keselamatan atau kehidupan anak-anak istri. Banyak yang dipertaruhkan dari sebuah integritas dan kejujuran. Dari sebuah keselamatan dan hidup baiknya manusia. Apa yang ditaruhkan Bapak Ibu Saudara? Bukan 10M, darah Kristus. Darah Kristus. Jadi kenapa aku mau merasa sungkan untuk sekedar 2 kali putaran balik demi kebenaran ini, bahwa 2 gorengan belum kubayar. Dan begitu juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apalagi hal yang layak Bapak Ibu korbankan, seolah-olah itu lebih berarti daripada kematian Kristus. Karena itu momennya Bapak Ibu Saudara. Ini nih. Ya memang kita harus renungkan penderitaan Kristus setiap hari, tapi sekarang ini. Yohanes 12 kan mirip dengan sekarang, 6 hari sebelum Paskah. Sekarang. Yang udah lebih dari 3 kali, si Maria baru dengar 3 kali pemberitaan Yesus. Kita yang udah lebih dari 3 kali, bagaimana? Mari kita yang menerima berita kebenaran itu menyatakan. Mari kita menjadi hamba-hamba yang membawa kebenaran itu. Karena bagi kita bukan hanya hamba yang membawa kebenaran yang udah datang, tapi kebenaran itu sendiri yang udah datang kepada kita dan yang akan kita rayakan. Karena dia bukan hanya hamba yang membawa berita keselamatan, tetapi hamba yang menyelamatkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kembali sekali lagi di tahun ini. Tuhan memperkenankan kami untuk menjalani momen-momen passion, merenungkan penderitaan Kristus. Dan kami mendapati bahwa Tuhan, kami sangat berterima kasih. Ini adalah tentang Engkau melalui anak-Mu yang menyelamatkan kami, yang bahkan sampai mungkin masa-masa ini pun masih berdinamika dalam kelemahan, keterbatasan, dan keberdosaan kami. Tapi ternyata Tuhan, kami mendapati bahwa kasih-Mu tetap sama ketika kami berubah-ubah. Banyak hamba-hamba-Mu yang Kau telah utus untuk menyatakan berita keselamatan. Bahkan Engkau sendiri, Filipi katakan, menjadi seorang hamba yang membawa keselamatan bagi kami. Tuhan, sudah banyak kali momen kami mendengar berita ini. Dan kembali kami mau mengambil komitmen untuk menjadi hamba Tuhan yang menyatakan kebenaran, menegakkan hukum dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan seperti Maria mengambil komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami tahu harga yang Kau bayarkan jauh lebih besar kepada kami. Hari-hari ke depan kami akan merenungkan melalui tema-tema firman Tuhan yang lain lagi tentang penderitaan-Mu. Lebih dalam dari semuanya itu Tuhan, kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih
untuk Engkau yang datang dan menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.